Ninding Nesia, hangat dan menyegarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita menjadi orang Indonesia, kita harus yakin bahwa kita diberikan keberuntungan kepada Tuhan untuk menjadi orang yang beretika. Etika keindonesiaan itu sangat utama karena dilajarkan oleh nenek leluhur kita, bumi Indonesia. Saya ingin menyikapi kejadian yang kemarin yang ramai viral itu tentang apa yang diucapkan oleh Rocky Gerung, seorang filosof yang mengatakan bahwa mungkin sehingga saya takut salah, yang mengatakan bahwa presiden itu ingin mempertahankan kedudukannya ke Cina. Presiden itu bajingan dan tolol. Nah, ini kalimat bajingan ini di mana artikan baik-baik saja oleh Rocky Gerung, seorang filosof yang notabene oposisi kepada pemerintahan Republik Indonesia. Negara manapun pemerintahannya tidak akan pernah terima presidennya dihina, diinjak-injak seperti itu harga dirinya. Ini harus kita sikapi bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak menerapkan dasar-dasar negara dalam konsep dasar komunikasi kepada masyarakat, kepada rakyat, sehingga akan lupa terbuai dengan konsep pembangunan, sehingga negara lupa bahwa kita punya etika keindonesiaan. Dasar negara itu harus diterapkan dalam konsep komunikasi kepada rakyat. Rakyat harus diterapkan bahwa pentingnya komunikasi berdasarkan norma-norma dasar negara kita, Pancasila. Jadi, apa yang diucapkan oleh Rocky Gerung sebagai pertanda bahwa Rocky Gerung tidak mengenal etika keindonesiaan. Harap dimaklumi saja. Orang tidak mengenal etika keindonesiaan itu pasti tidak mengenal tata krama, norma-norma yang sudah dipatenkan, dibakukan oleh leluhur kita dalam prinsip-prinsip dasar berbangsa dan bernegara. Pancasila itu dimulai dari persatuan Indonesia. Ucapan Rocky Gerung terkesan ucapan kriminatif, ucapan yang cenderung mengadu domba anak bangsa, dengan terus-menerus hari demi hari meyakinkan bahwa pemerintahan tidak pernah beres, pemerintahan tidak pernah bersahabat dengan rakyat. Lama-kelamaan karena kesabaran pemerintah itu tergerus alam semesta yang membela pemerintah, yang membela Presiden Republik Indonesia. Pertanyaannya sekarang, dari kejadian yang Rocky Gerung mengucapkan demikian bahwa Presiden bajingan dan tolol, alam semesta itu pasti menolak. Dan rakyat Indonesia tergerak hatinya, merasa presidennya diinjak-injak, tidak dihargai dan tidak dihormati. Semoga kedepannya pemerintah Republik Indonesia menyadari pentingnya memperlakukan pelajaran etika keindonesiaan. Ya, saya sangat setuju masyarakat banyak yang melaporkan Rocky Gerung ke pihak yang berwajib. Saya yang sangat tidak setuju bahwa pemerintah yang diwakili oleh Menko Polhukam yang menyatakan bahwa ini hanya delik aduan.
Presiden tidak mau melaporkan. Harusnya Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Menko Polhukam, sikap dan tanggap. Harusnya membuat arah-arah kebijakan khusus yang menjadikan Rocky Gerung menjadi jerah. Kebebasan berpendapat mutlak, tapi tidak boleh kebablasan. Karena ini kan lembaga negara, simbol negara, tidak boleh dihina. Masyarakat Republik Indonesia harus sadar pentingnya kita kembali lagi belajar, mempelajari etika keindonesiaan yang tidak jauh dari konsep-konsep prinsip akhlak budi pekerti, sopan santun, menghormati yang tua kepada yang muda kepada yang tua. Ini Indonesia kaya akan khasana kebinekaan, kaya akan khasana normatif kesantunan anak bangsa, kaya akan khasana normatif etika ketimuran, etika keindonesiaan. Mari kita jalankan itu, pasti damai, tentram, aman, bahagia. Semua politikus itu adalah penikmat politisasi identitas. Semua partai itu adalah penikmat politisasi identitas. Nah, pelaku-pelaku politik identitas ini adalah orang-orang yang ingin memperkeruh keadaan, menghalalkan segala cara untuk mengintimidasi konstituen. Ini tidak dibenarkan. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan etika keindonesiaan dalam bingkai demokrasi Pancasila. Tapi sepertinya negara kita saat ini tidak menganut demokrasi Pancasila. Negara kita sepertinya menganut demokrasi intra Bhinneka Tunggal Ika. Demokrasi intra Bhinneka Tunggal Ika ini adalah demokrasi yang memang menyelinap seakan-akan seperti orang yang sok nasionalis, sok jaga bangsa, jaga negara, tapi mengadu domba dengan konsep-konsep yang tidak jelas. Ini harus dihindari karena semua hanya ingin mengotori negara, mengotori prinsip-prinsip dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia tidak boleh diracuni oleh kelompok penikmat politisasi identitas yang ingin memperkeruh, mengotori makna Pancasila, makna Bhinneka Tunggal Ika, yang telah menjadikan Indonesia menjadi satu sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan. Maka dari itu, para penikmat politisasi identitas, para pelaku politik identitas, haram hukumnya untuk memperkeruh keadaan mendekati pemilu 2024. Karena pemilu 2024 pasti tidak akan pernah berhasil jika para penikmat politisasi identitas itu berkeliaran. Tujuannya satu, ingin menjadikan Indonesia runtuh. Siapa itu? Itu adalah para penyebar peradaban transnasional yang ingin mengalahkan peradaban Pancasila. Kenapa saya bilang peradaban Pancasila? Karena Pancasila adalah dasar negara yang bisa mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan tatanan nenek moyang kita yang sudah menanamkan pondasi dasar kekuatan bangsa ini dalam norma-norma yang tidak tertulis. Indonesia memiliki berbagai macam adat istiadat.
Adat istiadat ini jika dirangkai menjadi norma yang tidak tertulis, tapi berlaku khusus untuk kehidupan Indonesia yang lebih majmuk. Haruskah ini rusak? Haruskah ini musnah hanya karena para penyebar peradaban transnasional, para penyebar madhab transnasional? Tidak boleh. Maka dari itu dilarang keras menikmati politisasi identitas, dilarang keras menjadi pelaku politik identitas. Ya, saya mau himbau kepada seluruh rakyat Indonesia supaya lebih mengawasi secara langsung pelaksanaan sosialisasi partai politik, baik itu sosialisasi caleg, sosialisasi capres cawapres, dan rakyat harus mendukung penguatan fungsional KPU, Bawaslu, baik yang di pusat maupun yang di daerah hingga di kecamatan. Saya yakin kalau ini dilaksanakan, pasti semua itu akan berakhir dengan penikmat politisasi identitas, pelaku politik identitas akan berakhir dengan sia-sia. Tujuan memporak-porandakan bangsa ini sirna dengan sendirinya. Jika rakyat menguatkan fungsi dan perannya KPU, Bawaslu, dan juga menguatkan fungsi dan perannya aparat pemerintah seperti TNI, Polri, dan dari mulai pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Ya, jadi saya mengapresiasi kinerja Polri, khususnya Densus 88, yang tiada kenal lelah, tiada kenal waktu, bersama BNPT mengadakan segala program untuk mencegah radikalisme, untuk mencegah teror di masyarakat, dan untuk mencegah berkembangnya propaganda sesat dan mengadu domba masyarakat. Ini tidak bisa dipisahkan oleh rakyat. Peran rakyat sangat menunjang. Rakyat harus mempercayai, mendukung penuh kinerja Densus 88, Polri, dan BNPT dalam melaksanakan ini semua untuk menjaga Indonesia dari pengaruh radikalisme, ekstremisme beragama, terorisme, dan intoleransi. Terus terang saja TNI dan Polri, khususnya Densus 88, tidak bisa bekerja dengan sempurna kalau tanpa dukungan rakyat. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Densus 88 yang telah melakukan penangkapan di Boyolali, dan saya harap terus kinerjanya semakin membaik, terus bersemangat bergandengan bersama rakyat untuk membersihkan Indonesia dari pengaruh-pengaruh ekstremisme beragama yang berujung kepada terorisme dan kegiatan intoleransi yang menekan anak bangsa sehingga hidupnya semakin tidak tenang, mengintimidasi anak bangsa. Nah, sekarang sudah tidak boleh lagi ada intimidasi hanya karena faktor mayoritas minoritas. Semua sebetulnya sama, tidak ada mayoritas minoritas. Yang ada anak Indonesia, anak bangsa yang menjaga keutuhan Republik kita tercinta. Ada masukan mungkin khusus kepada pemerintah, penguatan ideologi atau Pancasila? Pemerintah
wajib mensosialisasikan ideologi Pancasila sebagai dasar negara yang menjaga keutuhan bangsa dari segi norma yang tidak tertulis. Karena adat istiadat yang majemuk dari beragam suku bangsa dan kelaziman dalam berbudaya itu harus dijaga. Nah, menjaganya ini pemerintah harus menggandeng rakyat untuk menetapkan bahwa Indonesia harus utuh, Indonesia harus guyup, Indonesia harus damai demi kemajuan bangsa, demi Indonesia yang bermartabat. Ninding Nesia, hangat dan menyegarkan.